saya Irena Angelika dari kelas 10 IPA 4 akan menjelaskan tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Ciri-ciri gerakan perjuangan Muhammadiyah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dan yang kedua Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga adalah Muhammadiyah adalah gerakan tajdid, dan yang terakhir Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari telaah dan pendalaman atau tadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Faktor inilah yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedang faktor-faktor yang lain dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Al-Quran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran ayat 104, maka akhirnya dilahirkanlah amalan konkret, yaitu lahirnya Perserikatan Muhammadiyah. Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh Kiai Haji dinamakan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kelompok 17 kelompok ayat-ayat Al-Quran, yang di dalamnya tergambar secara jelas asal-usul, ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Karena itulah seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, perekonomian, dan sebagainya, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Tegasnya, gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, dan nyata yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, B. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Muhammadiyah atau Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak kelahirannya dan tetap melekat, tidak terlepas atau terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, terutama sekali surat Ali Imran ayat 104. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah atau menyeru, mengajak Islam, amar ma'ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah terkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang-orang, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti, asuhan, dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah Islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah.
Yang ketiga, C. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Ciri ketiga yang melekat pada Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid atau gerakan reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus membersihkan sebagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total sebagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah, dan tajdid. Sebab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang. Sifat tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan secara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbarui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat id, dan pelaksanaan kurban dan sebagainya. Untuk membedakan antara keduanya, maka tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi atau purification, dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi atau reformation. Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai gerakan purifikasi dan gerakan reformasi. Yang terakhir adalah gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan. Yang terakhir adalah D. Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Muhammadiyah sebagai gerakan nasional artinya adalah Muhammadiyah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia, organisasi yang diambil dari nama Muhammadiyah nama organisasi yang diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad. Tujuan gerakan ini yaitu membantu pemerintah mencerdaskan bangsa, terutama umat Islam. Walaupun bergotong royong pemerintah Belanda tentu tidak menghendaki bangsa Indonesia menjadi cerdas dan pandai, namun akhirnya usaha dia atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin dari pemerintah Belanda bisa diperoleh dengan catatan wilayah gerak persyarikatan itu hanya di Pulau Jawa. Muhammadiyah sebagai satu pergerakan yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan tanah air Indonesia dalam bidang-bidang kehidupan, maka dikenallah oleh setiap orang dan tokoh nasional perilaku dan abjad Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta latar belakang perjuangannya. Itulah awal dikenal dan ditetapkan Muhammadiyah sebagai pergerakan nasional Indonesia. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan besar dalam pergerakan yang bersifat nasional. Contohnya adalah Kiai Haji Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Mas Mansur, Jenderal Sudirman, Kasman Singodimedja, dan Buya Hamka. Itu tadi penjelasan materi tentang ciri-ciri Muhammadiyah. Apabila ada yang kurang dan ada yang salah, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.